Terlepas dari keris ini sepuh atau tidak, terlepas dari keris ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun empu yang membuat siapa, terus terang Mbak Wira tidak tahu. Namun satu hal yang Mbak Wira pastikan bahwa keris ini secara esoteris, secara supranatural, kualitasnya bagus. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Jumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sang Dalat, Rajanya Azimat. Hari ini Minggu ya, 2 Juni 2024 jam 17 sore. Kita sedang melayani klien nomor 3785. Beliau menerawangkan sebuah keris putut kembar. Looknya ada 9. Nah, keris ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu secara vibrasi energi. Kenapa? Karena vibrasi energi ini sangat penting ya, sangat membantu dalam mengklasifikasikan apakah suatu benda itu mengandung tuah atau tidak. Nah, energi sendiri yang terkandung dalam suatu benda itu ada banyak. Yang pertama yaitu energi alam, yaitu energi yang berasal dari alam. Nah, keris itu lumrah atau umum mengandung energi dari alam yang bagus. Kenapa? Karena dari bahan pembuatannya pun sudah mengandung bahan-bahan yang baik dalam menyimpan energi alam. Ini ibarat baterai itu kapasitas listriknya besar, sehingga memang ketika diisi dengan energi alam ya bagus. Nah, energi alam pada keris ini memiliki tuah yang panas. Kalau Mbak Wira rasakan karakter energinya itu panas. Artinya apa? Sebagai tuah kerejekian, ya, dia memiliki tuah yang galak. Kemudian ada tuah proteksi yang mendukung tuah kerejekian. Contohnya apabila Anda punya tempat usaha, maka proteksi itu melindungi si tempat usaha ini agar terhindar dari gangguan pesaing atau kompetitor yang berusaha menjatuhkan diri Anda. Mau disadari atau tidak, ketika kompetitor itu menggunakan penglaris dan penglarisnya itu keras seperti punya Anda ini, maka dia bisa saja atau sangat mungkin berpotensi menyerang usaha-usaha yang ada di sekitarnya. Meskipun usahanya itu tidak sejenis, contoh ada pasar ya. Toko A jualan beras, toko B jualan sembako, toko C jualan snack. Nah, ketika toko C ini jualan snack lalu dia pakai penglaris yang garis keras, maka penglaris ini sangat mungkin untuk menutup kerejekian dari toko A dan toko B, mengganggu arusnya kerejekian toko A dan toko B. Padahal dagangannya beda, namun yaitu konsekuensi ya dari penglaris yang galak atau yang keras. Seperti punya Anda ini galak atau keras, makanya dia berpotensi mengganggu kerejekian dari tetangga-tetangga Anda ataupun pesaing-pesaing usaha milik Anda. Jadi dia kerejekiannya keras, proteksinya juga keras. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, level energi alam yang ada pada benda ini kira-kira ada di level 90. Jadi memang bagus secara kualitas, terlepas siapa pembuatnya. Terus terang Mbak Wira nggak jualan keris ya. Tapi kalau memang ada keris yang bagus ya Mbak Wira bilang bagus. Mbak Wira jualannya apa? Azimat. Kalau ada azimat yang bagus ya pasti Mbak Wira bilang bagus. Terlepas itu pembuatnya siapa ya. Dan kejujuran inilah yang menyelamatkan Mbak Wira dalam banyak kasus gitu ya. Itu testimoni udah banyak ya, bisa disimak di channel YouTube-nya Mbak Wira. Yang kedua yaitu energi manusia atau energi dari empu yang membuat dari benda ini. Nah, keris itu umumnya memang mengandung energi manusia dari si empu itu. Karena memang dalam proses pembuatannya melewati tahap yang di bawah. Jadi ada empu yang memiliki gaya. Ketika dia membuat pusaka, maka dia akan tirakat, menahan segala sesuatu yang membuatnya senang. Contohnya ya mengurangi makan, mengurangi hubungan seksual, mengurangi tidur, mengurangi jalan-jalan, mengurangi senang-senang. Dan selama proses pembuatannya si keris itu digembol. Ya, digembol itu diselipkan ke sarung, kemanapun dia pergi itu dibawa. Sehingga akhirnya benda itu mengandung energi dari si empu ini tadi. Benda ini pun sama, cuman Mbak Wira gagal mendeteksinya. Nah, jadi Mbak Wira tidak bisa mengenali energi manusia yang ada di benda ini. Entah karena apa, mungkin juga ilmunya yang tinggi dan lain sebagainya.
Namun yang jelas Mbak Wira meyakini kalau keris itu tentu mengandung energi manusia. Cuman Mbak Wira nggak bisa mendeteksi keberadaan energi itu di dalam keris ini. Ya anggap saja Mbak Wira yang kurang sakti gitu ya. Makanya Mbak Wira katakan di depan Mbak Wira gagal mendeteksinya gitu. Yang ketiga, yaitu energi dari entitas astral yang mendiami benda. Jadi sudah Mbak Wira katakan bahwa energinya itu panas ya, galak. Energi alam yang ada di benda ini itu mendukung, ya menarik entitas astral yang memiliki karakter energi serupa dengan si energi yang sudah ada di benda ini. Kalau energi alamnya itu panas, maka energi entitas astralnya itu juga panas, ikut ya. Jadi setipe. Ibarat rumah, maka yang ada di dalam rumah itu adalah orang-orang yang setipe. Kalau orangnya ahli ibadah, tentu yang ngumpul di situ ahli ibadah semua gitu lah, energinya dingin. Tapi kalau orang yang ada di situ doyan judi slot, ya pasti yang serumah itu judi slot semua gitu loh. Kalau orang yang ada di situ doyan doyan maksiat, ya pasti serumah itu maksiat semua gitu. Jadi ya itu karakter ya, makhluk itu suka berkelompok sesuai dengan karakter dari apa yang dia miliki. Nah, karena energi alamnya itu panas, maka entitas astralnya pun juga memiliki energi yang panas. Nih, untuk tuannya memang ke arah kerejekian dan proteksi yang kuat ya. Seperti apa entitas astralnya? Putut kembar seringkali diisukan entitas astral yang menghuni itu seperti tuyul. Padahal tidak sepenuhnya benar. Dalam keris milik klien kita kali ini, Mbak Wira tidak mendapati sosok seperti tuyul. Tapi Mbak Wira mendapati sosok seperti pemuda ya, atau laki-laki muda. Ada 2 jumlahnya, tapi kira-kira plus minus sama. Usianya kalau di dunia manusia seperti anak usia 17 tahun, jadi remaja, ganteng gitu ya. Nih kalau di dunia mereka kira-kira usianya 1200 tahun, dua-duanya sama. Dengan level power 92, dua-duanya sama. Asalnya dari daerah gunung ya, di daerah Jawa Barat kalau menurut Mbak Wira. Terlepas kerisnya dari mana, tapi entitas astralnya itu dari sana. Sifatnya adalah white entitas, aman tanpa dampak negatif apapun. Untuk tuahnya lebih ke arah kerejekian kuat dan proteksi yang kuat. Ada 2, saling bahu-membahu. Nah, kemudian untuk tuahnya udah jalan, energinya juga sudah aktif. Artinya keris ini siap pakai. Ya tinggal bagaimana Anda dalam menggunakan keris ini bisa mengeksplorasi atau tidak, bisa memaksimalkan tuahnya atau tidak. Karena jarang ada pemilik keris yang mau mengedukasi sebagaimana edukasi yang Mbak Wira berikan. Terus terang dalam dunia supranatural, Mbak Wira meyakini edukasi yang Mbak Wira berikan itu yang paling banyak di antara praktisi-praktisi lainnya. Mohon maaf kalau salah, berarti ya dolannya Mbak Wira kurang jauh, itu aja ya. Jadi simpel-simpelan aja gitu loh ya. Kemudian ketika Mbak Wira menyampaikan sesuatu edukasi, kalau ada yang salah pasti akan Mbak Wira rawat. Karena namanya ilmu pengetahuan dan wawasan itu semakin berkembang. Nah kalau untuk perawatan ya silakan minyaki ya, dengan jangan pakai minyak misik, jafaron, jangan ya, lengket, sayang. Kalau saya lebih suka minyaknya itu minyak yang mencegah karat ya. Kemudian kalau ingin memberikan offering minyak berupa minyak, maka lebih baik dioleskan ke dupa lalu dupanya yang dibakar. Itu kalau menurut saya lebih baik, lebih awet pada pilahnya. Gaharu ya, dari jenis gaharu itu bagus. Kalau Mbak Wira sendiri jualan ya dupa tapi ya bentuknya bukan minyak. Dupa gaharu herbal Raja Om yang di Shopee ada diskon 30% dari 150.000 tinggal 100.000 rupiah. Ini bagus kualitasnya, Mbak Wira bilang bagus ya. Jadi dia merupakan mix atau campuran dari 3 jenis kayu gaharu dari Kalimantan dan dari Sumatera. Aromanya cakep banget ya, beda. Asapnya bawah ya, jadi ada lubangnya terus asapnya turun ke bawah kayak gitu. Bagi teman-teman yang penasaran boleh dilihat di Instagramnya Mbak Wira, itu sering Mbak Wira posting. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk keris ya milik klien kita kali ini. Silakan bila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat sore. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000
apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang grundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang, sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu? Mbak, ini ada kodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah gitu Bapak Ibu ya.